Saya itu cuman lewat mimpi mas, copot tuh gigi. Sakit gigi bisa meninggal. Ahilas tulir fir. Kalau udah cepet-cepet tunangan nggak laku. Nggak laku gitu ya. Iya, iya. Ya, bayangkan mondok pas disuruh nikah, biasanya satu kue itu 2.000, tak kasih 2-3.000 gitu. Bandingnya dengan ibu yang merawat, saya lebih memilih jual organ tubuh, mas. Gak pernah menampakkan saya nangis depan ibu, mas. Kalau diizinkan, saya pengen ngobrol-ngobrol tentang kehidupan Mbak sehari-hari sampai ke akar-akarnya, boleh ya? Boleh, boleh, mas. Gak apa-apa ya, betul ya? Gak apa-apa. Jangan, kalau misalkan saya salah ngomong, jangan sampai tersinggung ya Mbak ya? Iya. Gak apa-apa. Mbak, Bapak yang meninggal sudah lama ya katanya? Lama sudah, mas. Saya ini dulu kan mondok. Oh, pernah di pesantren? Iya. Masya Allah, ya ya ya. Mondok hampir lulus MA. Oh, hampir lulus MA? Iya, sudah daftar kuliah. Tinggal ujian, 1 kali ujian kalau tidak salah itu bapak sakit. Sakit gigi katanya, tidak bisa ngirim. Sakit gigi nggak bisa? Nggak bisa ngirim ke pondok gitu. Oh gitu ya ya. Sama ibu kan, jadi ibu aja sama saudara gitu diantar. Habis itu ya kan ada hal mistis ya. Saya itu cuman lewat mimpi mas, copot tuh gigi. Mbak mimpi gigi copot. Kalau ibu ke pondok itu yang ngirim, nanya ada keluarga yang sakit, yang ditanyain itu cuman mbah, takutnya mbah, soalnya yang umurnya sudah berlanjut kan mbah. Iya Kan betul. sehat, gitu. Ya mas, taunya bapak. Ya dikabarin pas bapak itu mau dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit ya dibantu sama desa gitu lewat BPJS. Iya. Sih Mbak, kok aneh ya, sakit gigi bisa meninggal. Ceritanya gimana Mbak? Iya, kalau ini mas, singkatnya ya, itu ada konflik antar tetangga. Gara-gara pagar tanah. Pagar tanah? Yang mana? Depan, belakang? Depan. Di depan. Ya terus? Pekarangan ya? Iya. Terus konflik itu ya dapat berapa minggu berlalu lah, kira-kira bapak sakit. Bapak sakit. Awalnya sakit gigi biasa, pas lama-kelamaan itu bengkak. Jadi periksa, tidak bisa periksa, minum obat gitu. Normal kayak orang normal biasanya, bengkak itu bengkak biasa. Seperti sakit gigi biasa lah. Orangnya itu tidak pernah sakit gigi, giginya tidak pernah bolong mas. Iya. Pas ya itu lama-kelamaan kok tidak bisa nelen, sampai tidak bisa nelen makanan, air pun sakit gitu. Oh. Sampai nggak bisa nelen, bahkan air pun nggak bisa masuk. Iya, sakit katanya. Jadi terpaksa dibawa ke rumah sakit gitu. Sampai rumah sakit ya diharuskan untuk operasi. Operasi sampai operasi? Iya, sampai operasi. Katanya infeksi, infeksi pembuluh darah infeksi dari ini salurannya apa ya mas? Kurang tahu. Infeksi sampai dikasih selang kan untuk netesnya. Mohon maaf ya mas, nanahnya itu keluar. Buat nanah keluar. Sampai keluar nanah. Iya, isinya bengkaknya itu isinya bengkaknya itu nanah katanya. Astagfirullahaladzim. Isi bengkaknya itu nanah. Selangnya itu dimasukkan ke di sininya. Kalau makan itu ya dari ini mas, pakai selang dari hidung. Dari hidung itu langsung ke saya yang susu, cuman bisanya susu. Sampai bilang intinya tenggorokannya kering gitu. Mau madu, cari madu alami tidak bisa, kering sininya tuh, dikasih madu biar tidak kering bibirnya. Kan tidak bisa lewat sini makanan, dari hidung susu tuh. Astagfirullahaladzim. Sakit gigi sampai segitu parahnya mbak ya? Iya.
Tidak berlangsung lama itu mas sakit giginya, sebentar. Berapa lama? Sakit gigi di rumah sekitar semingguan lah, dibawa ke rumah sakit 4 hari. 4 hari pulang, tidak boleh pulang ke sini. Dibawa pulang ke Bondowoso, ke rumah adiknya. Rumah adiknya. Ya, terus? Sampai sana ya kumat lagi, malamnya dibawa lagi ke rumah sakit, pas meninggal di rumah sakit. Meninggal di rumah sakit. Berarti meninggalnya ini karena infeksinya ya, bukan sakit giginya ya. Iya, Infeksi katanya ya. infeksi bengkak. Tapi Iya. infeksi dari mananya itu mas yang nihil tuh? Iya, itu di kedokteran atau di medisnya ya infeksi gitu ya. Kalau nanya-nanya itu ya itu dah mas, karena kiriman gitu. Iya, Nggak kalau mau menyepelekan, nggak mau seuzon, tapi paling sudah jalannya. Iya, kalau dilihat dari ceritanya, ya saya nggak percaya sih Mbak ya. Tapi kan memang ada gitu ya. Iya ada. Kalau soal mistisnya, dilihat dari ceritanya, habis setelah konflik keluarga ya, konflik tetangga ya, soal tanah, tak lama kemudian pas sakit, akhirnya yang meninggal itu ya. Iya mas. Oke. Maaf teman-teman, masih adzan ya. Saya stop dulu. Kita lanjut sebentar lagi. Maaf teman-teman, barusan kita stop karena masih adzan. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, menyuruh kita untuk tidak berbicara ketika adzan. Kalau kita berbicara ketika adzan, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, kelak kalau kita meninggal, kita itu tidak bisa melafadzkan ketika sakaratul maut, tidak bisa melafadzkan kalimat syahadat, katanya seperti itu. Itu adalah sabda Nabi. Jadi ketika adzan, sesibuk apapun, sepenting apapun pembicaraan kita, lebih baik kita tutup, kita stop, itu ya Mbak ya. Nah sekarang ini kan tinggal puji-pujian tuh di dikir, nggak apa-apa lah. Itu sekarang dikirnya ilah stulil firdausi a'la. Itu karangan dari siapa Mbak tahu? Dari Abu Nawas tuh. Si apa ya? Bukan CEO Abu Nawas tuh. Si cerdik tuh. Iya, si cerdik. Si Pintar cerdik. mengelabui. Iya. Si Abu Nawas nih. Ada satu cerita. Jadi saya pengen cerita nih teman-teman. Ada kisah ketika Abu Nawas meninggal dunia, ketika wafat ya. Abu Nawas ini hidup sejaman dengan Imam Syafi'i, imam kita yang kita pakai nih kitab-kitabnya, ajaran-ajarannya ya, dalam hal berwudu, sholat, dan lain-lain lah. Imam Syafi'i itu tidak mau memandikan jenazah dari Abu Nawas. Ya, karena kenapa? Karena kita tahu sebenarnya Abu Nawas itu kan pemabuk ya, peminum lah, pemabuk, penipu lah katanya orang, penyamun apa ya, penipu katanya orang dulu tuh penipu. Padahal dia itu bukan penipu, tapi mensiasati gitu ya, cerdik lah gitu. Imam Syafi'i itu tidak mau memandikan. Tapi ketika Imam Syafi'i ini ada orang membuka bajunya Abu Nawas ketika dia mau dimandikan, terus ada orang yang menemukan sehelai kertas gitu. Sehelai kertas dikasihkan ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tanya, ini dapat dari mana? Ini saya ambil dari sakunya Abu Nawas, jenazahnya Abu Nawas. Nah, dibacalah kertas itu yang sekarang terkenal menjadi siiran, ilahilas tulil firdaus. Nah itu ya, sampai ke belakang. Akhirnya nggak perlu diterjemahkan lah, biar cepat. Akhirnya Imam Syafi'i itu mau atau sudi memandikan jenazahnya Abu Nawas. Nah itulah, itu cerita, sekedar cerita biar Mbak nggak
tegang ya. Iya. Dan sedikit pengetahuan bagi kita semua teman-teman. Mbak, bisa dilanjutkan? Barusan saya tanya sampai di sakit gigi ya. Sakit gigi kok bisa sampai meninggal gitu. Jawabannya Mbak, apa ya, karena mungkin sudah jalannya. Iya, sudah jalannya. Dan Sudah kalau saya jalannya. lihat ya dari medis itu adalah infeksi. Kalau Mbak lihat dari apa? Dari dukun. Dari ya, dukun, karena penyakit kiriman gitu. Penyakit kiriman, artinya santet lah. Ya. Bahasa kasarnya sih santet. Bahasa kasarnya santet. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Pokok intinya bapaknya itu meninggal karena takdir dari Allah. Ya. Karena Allah itu lebih sayang sama bapaknya Mbak. Ya. Seperti apa ya? Sebagai Mbak ini apa ya? Sebagai perempuan, anak perempuan, ya Mbak harus jaga aurat supaya terus mengirimkan pahala kepada almarhum ya. Terus soal ibu ini, sudah saya tanyakan tadi ya yang sakit ya. Soal ini, maaf ya. Iya Mas. Menjanda gitu. Suami. Iya, soal suami. Bisa Mbak ceritakan? Ada sangkut pautnya semua ceritanya itu ya, ada sangkut pautnya sama almarhum ya. Tunangan itu awalnya tunangan kan ya Mas, sama mondok, tunangan di kelas 3 MA. Tunangan. Sudah kelas 3 ya. Kan orang desa kayak gitu ya Mas, kalau udah cepet-cepet tunangan nggak laku gitu ya. Iya. Apalagi kadang kalau nggak tahu ya, kalau di sini, kalau di daerah saya tuh gini, kalau misalkan ada anak gadis terus ada orang pertama laki-laki itu melamar, itu harus diterima. Kalau nggak diterima katanya pamali, coba jelek katanya. Kenapa? Bisa lama nggak dapat jodoh lagi katanya gitu. Kalau di sini gitu juga? Enggak sih Mas. Enggak ya. Gitu. Terus kan ya tunangan, bapak meninggal, saya ya terpaksa ini berhenti mondok, nggak ngelanjutin kuliah, cuman daftar ceritanya. Oh gitu? Iya, padahal daftarnya itu lewat beasiswa, eman-eman kan aslinya. Tapi berarti Mbak termasuk siswi atau santri yang pintar ya? Terpilih aja Mas. Terpilih ya, Masya Allah. Ya terpilih ya. Terus pas ya berhenti dari keluarganya bapak. Dari keluarga bapak itu ya disuruh tunangan, itu suruh langsung nikah. Iya. Suruh pulang ke sini gitu, sama-sama tidak mau lah Mas. Sempat ada cekcok ya dari pihak laki-lakinya itu ya, nyuruh saya buat nolak gitu. Sedangkan mertua itu nyuruh tunangannya saya itu buat nikah gitu. Oh gitu. Ibu ya juga ya sama nangis lah, ada siap. Ya bayangkan mondok pas disuruh nikah, suruh ngadepin keluarga ya. Masyarakat itu kan nggak kebayang dah Mas. Betul. Kayak gitu. Tapi ya gimana, takdirnya ya nikah gitu, nikah muda. Berarti bapak sama ibu ini termasuk orang berpendidikan gitu ya, paham ilmu, apa ya, ilmu pengetahuan gitu lah ya. Ya sedikit sih. Kan orang dulu itu kalau ibu sampai kelas 4 cuman sekolahnya. Kalau ibu, kalau bapak ya paham itu. Paham pendidikan ya. Pas itu sejak bapak meninggal disuruh nikah, pas ya lambat laun yang ngejalanin sampai suami dari tidak bisa kerja gitu, bantu ini ibu buat cari pakan ternak gitu. Oh, suaminya nggak kerja dulu? Dulu tidak kerja. Saya tidak kerja, sama-sama tidak kerja. Pas ada kakak itu ngajak kerja keluar kota. Oh, ngajak kerja di keluar kota. Kerja apa itu? Bangunan? Keluar kota, iya bangunan. Oh, bangunan juga ya. Terus? Keluar kota. Iya kerja, enak-enak kerja. Pas kalau di desa itu kan ada selamatannya Mas.
orang nikah gitu. Oh ya, ada perayaan lah. Perayaan ya, tapi kan bukan besar-besaran ya Mas, cuman ya kayak tasyakuran kecil-kecilan Iya, aja gitu Mas. Ya, lambat laun ya itu apa, ada tanggungan kan, ada sedikit tanggungan kalau ngelarin biaya ya kan. Ya, Kalau ada kayak hutang. gitu. Berarti hutang. dulu orang tuanya Mbak ini menikahkan, ini berhutang gitu ya, punya Iya. hutang. Nah, dan ya jalan satu-satunya saya harus bantu suami kerja juga. Gitu. Ya nyari lah saya lowongan pekerjaan gitu. Nggak ada, karena ijazah belum keluar. Iya. Posisi kan baru lulus. Nah, pas setelah acara itu selesai, saya diajak suami suruh ikut keluar kota. Nggak bisa saya Mas, kan ibu setelah beberapa sudah selesai nikahan tasyakuran itu sakit. Oh, Sakit. jadi ibu yang sakit ini setelah beberapa waktu Mbak menikah ya? Ya. Nah, terus? Benar Mas, sakit ya kan, nggak bisa, siapa yang mau rawat ibu gitu. Betul. Mbah kan sudah sepuh ya. Iya, Mbak posisinya kayak gitu, lupa, kadang marah, nggak dengar kalau ngomong ya Mas. Kalau ngomong kenceng itu disangka marah-marah. Iya, gitu. maklum lah orang sepuh. Iya, kadang marah-marah gitu ya, ngomong ke tetangga itu pas dimarahin apa gitu. Iya. Timbul fitnah gitu. Ya pas seiring berjalannya waktu ya nggak mau nyoba, tapi siapa yang mau jaga ibu di sini gitu. Nyoba ikut suami ya. Mau nyoba ikut suami, sedangkan suami itu maksa. Tidak bisa Mas, saya posisinya anak tunggal, pas mau ditinggal ke Mbah kan tidak mungkin. Iya, siapa yang ngerawat ibu? Ibu kan sakit kayak gitu ya, jadi mau tidak mau suami bilang gini, kalau tidak mau ikut ya bahasa katanya gini, entah ndak nora angkot dia tak usah pesapi lah gitu. Suaminya bilang gitu? Iya. Astagfirullahaladzim. Sampai bilang gitu. Pas saya cerita, ibu saya ngomong, ibu masih bisa ngomong? Ya, bisa. Tak bilang gitu ceritanya. Nah, kok tiba-tiba, padahal kan anunya suami ya mau bantu keluarga di sini, janjinya itu ya biasa lah Mas, janjinya anak muda gitu. Pas bilang ke ibu, ya mungkin jalannya, katanya ibu mun mbak naniser ya tabang mungkin niserakan kok di sini gitu. Kalau seandainya ibu bisa jalan Mas, bisa aktivitas, saya mungkin ikut ke suami, soalnya ada mbak di sini juga kan ya, bisa bantu-bantu ibu. Tapi kan posisinya itu ya dibilang nggak ngerti apa ya, ujiannya itu Mas. Iya. Dari bapak meninggal sampai ibu sakit, pas pisah sama suami ya itu. Iya. Sebentar saya coba terjemahkan ya teman-teman. Barusan ada pakai bahasa Madura ya. Apa namanya? Waktu ibu sakit ini si Mbak diajak pulang ke rumah suami gitu ya? Iya, diajak pulang suami, langsung suruh ikut ke luar kota. Kerja. Tentunya ibu nggak ada yang ngerawat gitu ya. Terus lama kelamaan apa namanya, suaminya ini ngancam lah, mantan suaminya ini ngancam kalau nggak mau ikut cerai aja gitu. Soalnya di sana bilang gini Mas, soalnya di sana itu butuh sosok istri gitu, butuh sosok istri yang ngertiin kalau pas pulang capek ada istri gitu katanya Mas. Cuman pengen hidup selayaknya suami istri gitu. Tapi kan kondisinya itu. Iya, ini gini Mbak, saya luruskan ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi agama, ketika Mbak sudah menikah, sudah ijab kabul ya suaminya ya, Mbak ini nggak ada yang dipikirkan lagi kecuali suami. Seorang perempuan itu ketika sudah ijab kabul ya, si laki-laki sudah ijab kabul, tanggung jawabnya semuanya sudah pada suami. Jadi Mbak itu harus tunduk dan patuh kepada suami sudah. Tidak boleh lagi tunduk dan patuh kepada orang tua, tidak lagi. Karena
sejak menikah seorang perempuan itu surganya sudah berpindah kepada suami. Iya. Tapi kita lihat dulu suaminya seperti apa. Suaminya itu ibadahnya bagaimana, gitu. Nah, tugas suami biasanya takdimnya itu tetap kepada orang tua. Kalau suami itu belum menikah, maka dua orang tuanya. Seorang laki-laki ini punya 3 orang tua loh, Mbak, yang betul. Yang pertama itu orang tua yang melahirkan, yaitu bapak dan ibu. Yang kedua adalah guru. Yang ketiga adalah mertua ketika sudah menikah. Nah, ketiga orang tua ini suami harus takdim kepada mereka. Nah, jadi saat ini posisinya Mbak ini kan sudah menikah, Ya. harus tunduk dan patuh kepada suami. Bahkan kepada orang tua pun tidak, gitu ya. Iya. Nah, tugas siapa takdim kepada orang tua? Adalah tugasnya seorang suami. Takdim kepada ketiga orang tua. Yang pertama, bapak dan ibu yang melahirkan, guru dan mertua. Jadi tanggung jawab ibunya Mbak, mertuanya yang sakit ini, itu adalah tanggung jawab daripada suami. Biasanya seperti itu. Iya. Jadi seharusnya seperti Mbak ini, kalau misalkan diajak suami pulang ke rumahnya, sedangkan di sini posisinya ibu ini sakit. Kalau dilihat dari sisi agama, Mbak seharusnya ikut kepada suami. Iya. Karena Mbak ini patuhnya harus kepada suami. Nah, sedangkan ibu di sini adalah tanggung jawab daripada suami. Suami seharusnya jangan pulang ke sini, jangan pulang ke rumah, tidak mengajak Mbak untuk pulang ke rumah suami. Iya. Tetapi suaminya itu harus memerintahkan Mbak untuk merawat ibu. Seharusnya seperti itu. Iya, Mas. Seharusnya begitu ya. Seharusnya begitu. Karena itu tanggung jawab suami, diwakilkan, ditugaskan kepada istri. Seharusnya seperti itu. Kalau sepengetahuan saya seperti itu. Iya. Jadi Mbak memilih untuk tidak ikut suami. Iya, soalnya gimana ya, ibu yang ngerawat, yang lahirin kan. Iya. Yang ngerawat, seandainya ada bapaknya, tidak usah bapak dah ya, kejauhan kalau bapak dah meninggal itu. Iya, takut mbah sehat menyalahkan gitulah. takdir. Iya, Mbah mbah sehat. sehat, ibu bisa jalan gitu, ikut masih Iya, suami. Mbak. Kalau cuma sakit-sakit biasa, tapi posisinya ini kan beda, Mas. Nggak bisa jalan. Iya. Bukannya mau nentang suami atau melanggar aturan dari agama itu, bukan. Tapi saya melihat kondisinya ibu juga. Betul. Enggak. Saya tidak menyalahkan Mbak. Saya menjelaskan barusan itu tidak menyalahkan Mbak. Iya. Karena Mbak itu memang harus ikut suami, sedangkan suami harus bertanggung jawab kepada mertua. Iya. Jadi maksudnya muter gitu loh, Mbak. Jadi muter. Seharusnya suami yang menugaskan untuk merawat mertua. Jadi Mbak langsung memilih bercerai ya. Iya. Berarti kalau saya hitung-hitung usia pernikahannya ini nggak lama Mbak ya? Gak lama, Mas. Berapa lama Mbak menikahnya? Dari tahun 2021 kalau tidak salah. 2022. Lupa soalnya. Berapa lama? Tidak Berapa ada bulan? hubungan. Berapa tahun? 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Iya. Di usia pernikahannya. Iya. Mbak punya anak? Enggak, Mas. Nggak sampai punya anak? Enggak sampai untung. Ya bukan untung sih ya, Mas ya. Kalau ada anak ya mungkin tidak memilih cerai. Soalnya kasihan kan. Iya Mbak. Barusan Mbak bilang untung belum punya anak. Artinya sebelum punya anak Mbak sudah bisa mengetahui sifat asli suami, kan gitu kan? Iya. Seandainya Mbak sampai punya anak, terus mau nggak mau harus ikut suami, siapa yang mau merawat ibu? Iya. Bisa-bisa maaf nih, bisa-bisa ibu meninggal. Iya, itu misalnya belum mewujudkan cita-citanya ibu, ngebahagiain ibu itu belum. Iya Mbak. Iya. Sekarang ini Mbak jual kue, penghasilannya 20.000 ya. Iya, bersihnya. Untuk makan, untuk merawat, untuk makan, untuk berobat ibu. Ya. Iya. Berarti di sini yang tinggal 3 orang ya? Iya. Mbak, ibu, sama Mbah. Iya. 20.000 itu gimana sih cara ngaturnya Mbak? Per hari. Iya kan, tahu tempe itu kan
per hari belinya Mas. per hari. Kalau bahan-bahan itu kan paling enggak ya paling lama 2 minggu sekali belinya gitu. Kalau beras ya kadang dapat bantuan Mas. Kemarin kan dapat bantuan. Oh, dapat bantuan? Iya. Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sih Berapa kilo dapat bantuan? 20 kilo itu. 20 Sama kilo. minyak. Sama apa lagi? Sama minyak 2 liter. Sama minyak 2 liter. Yang dapat saya sama ibu. Oh, yang dapat. Iya. Kan Oh, ibu berarti udah bisa. mbak 10 kilo, ibu 10 kilo. Enggak, 20. Oh, 20 berarti Iya, 40 kilo. yang kemarin itu ya. Berapa bulan sekali dapat bantuan? Juga tentu Mas, kadang berapa 4 bulanan. Waduh. Mana cukup? Nggak cukup ya? Iya, ya dicukup-cukupin gitu. Cukup-cukupin ya. Kadang Jadi- ada tetangga sedako gitu ngasih ke sini. Oh gitu. Mm-mm. Bantuan itu 40 kilo tapi berbulan-bulan. Iya, Berapa? 4 bulan. Berapa? kalau dapat itu sih. Kalau dapat 6 bulan kan enggak nanti itu bantuan kapan datangnya. 6 bulan gitu. Kan nggak cukup 40 kilo Iya. itu. Makan bertiga. Kadang dikasih tetangga, Iya, saudaranya ibu. saudara jauh gitu. Saudara jauh itu kadang ninggalin beras gitu buat beli beras, ngasih uang buat Gitu belanja. ya? Gitu aja. Oke. Siap. Jadi selain dijajakan, dititipkan ke toko gitu. Iya, Kalau dijajakan, tadi Mbak bilang kepikiran sama ibu ya. iya. Kalau sudah lebih 1 jam itu nggak bisa dah Mas. Paling enggak ya nggak nyampe sejam. Kelilingnya. Mm-mm. Pakai apa? Pakai sepeda motor? Enggak, Pakai apa? pakai keranjang aja jalan kaki. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mbak menjajakan kue ini jalan kaki. Iya, Ada yang beli gitu, ada aja ya. ya ada Mas, kadang sampai diobrolin gitu. Biasanya satu kue itu 2.000, tak kasih 2-3 ribu gitu. Oh, 3.000 dapat 2. Biasanya satu biji itu 2.000, Mm-mm. dipromosikan gitu ya, biar Ya. laku ya. Mm-mm. Kalau sudah 2 agak biji siangan itu 3.000. di toko-toko pun ngerti kayak gitu dah. Iya Mbak. Kalau sudah agak siangan, daripada Kalau- agak laku kebuang. Betul sih. Mm. Kalau yang dititipkan ke warung gitu, kalau nggak laku gimana? Diambil lagi sama Mbak? Iya. Apa dikasihkan? Enggak, dia kalau basi diambil, kalau mau ya suruh tak ambil itu, dah cuman ke sana ngambil uang yang laku. Pernah Mbak datang nitipkan ke warung, terus Mbak mau ambil uang, nggak laku sama sekali, itu pernah? Pernah Mas. Nah, gimana Itu perasaan Mbak? posisinya ya sakit hati ya Mas, kebuang semuanya kan, modalnya mana nggak balik gitu. Pernah pas musim nikah gitu, Mm-mm. nggak ada yang laku, hujan gitu, musim Kalau hujan. kalau di musim pernikahan gitu ya, Mbak jual kue gitu nggak laku ya? Iya, kalau di mana, di warung-warung gitu. Warung-warung. Iya, kalau pernikahan itu kalau pesen ke saya gak mungkin Mas, kan biasanya kan bukan kue-kue kayak gitu, pas kue yang bulat satu gitu kalau di Iya, sini. iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak ikhlas merawat ibu gitu. Ikhlas Mas. Kenapa? Belum. Mbak kok bisa segitunya berjuang keras merawat ibu? Kenapa Mbak? Belum seberapa bandingnya dengan ibu yang merawat saya dari kecil. Betul. Yang melahirkan. Iya, dari melahirkan, dari begadangnya pas nyiksa itu. Iya Mbak. Nyiksa ibu kan belum seberapa ini masih Mas. Seandainya, saya mau tanya, seandainya Mbak sekarang ini, maaf ya, maaf, misalkan Mbak ini harus menjual salah satu organ tubuh untuk mengobati, biayanya untuk mengobati ibu, apa yang Mbak pilih? Misalkan Mbak, ada orang yang butuh ginjal, butuh donor ginjal, sedangkan Mbak ini butuh uang untuk biaya berobat ibu. Mau kira-kira milih mana? Mbak mau jual ginjal
demi ibu, atau Mbak pilih lebih baik Mbak ini sehat sendiri gitu? Gimana kalau Mbak? Lebih baik Jujur dari hati. kalau menjual organ tubuh bisa membuat ibu itu sembuh, saya lebih memilih jual organ tubuh, Mas. Gitu ya, Iya, demi ibu, iya. Asalkan ibu sembuh, tidak apa-apa. gak apa-apa. Itu adalah bukti bahwa Mbak itu betul-betul ikhlas merawat ibu. Karena ibu itu, Mbak, cukup sakit satu kali aja pas melahirkan. Jangan sampai sakit kedua kalinya. Apa yang saya maksud? Orang tua itu, ibu itu sakit sampai seperti tulang patah katanya ketika melahirkan seorang anak. Jangan sakit itu jangan sampai terulang lagi. Maksud saya apa? Seorang orang tua, ibu akan merasa sakit ketika anak membentak ibunya. Iya, Jangan kadang, sampai itu, Mbak. kadang ya kalau malam itu ngerasa capek sendiri gitu. Kok bisa ya hidup saya itu kayak gini, ujiannya itu berkelanjutan kayak gini, ada apa gitu aja tuh Mas, apa yang dibuat. Kalau kedukun itu kan kayaknya ada orang iri gitu. Iya, Mbak. Iya, Apa yang diirikan dari keadaan saya gitu Mas. iya, Mbak. Aja. Iya, sudah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ibu lekas sembuh, Mbak ya. Ya, Mudah-mudahan lekas sembuh. Yang tegar, yang kuat, Mbak ya. Jangan cengeng. Kalau Mbak nangis, misalkan tengah malam Mbak memikirkan nasibnya, terus Mbak nangis, ibu mendengarkan Mbak nangis, otomatis ibu kepikiran kepikiran. lebih down lagi. Nggak pernah menampakkan saya nangis depan ibu Mas. Jangan ya. Kasihan tuh lama udah sakitnya. Iya, kasihan. Ya sudah, Mbak. Ini kayaknya sudah terlalu lama saya ngobrol dengan Mbak. Saya langsung permisi pamit pulang. Insya Allah beberapa hari ke depan saya mau datang lagi ke sini ya. Iya. Doakan saya, mudah-mudahan saya ada rezeki nanti ya. Mbak, maaf nih, jangan tersinggung. Channel saya sekarang ini sedang proses apa ya, kena pelanggaran gitu ya. Insya Allah beberapa minggu ke depan ini sudah bisa mengajukan ulang lagi. Jadi saya tidak bisa membantu banyak dari pribadi saya gitu loh Mbak. Tapi insya Allah ke depannya ini Mbak masuk ke daftar penerima bantuan dari Gadis TV gitu ya. Iya. Setiap bulannya nanti Mbak saya masukkan namanya ya. Iya. Saat ini Mbak, maaf, jujur ya, maaf saya juga kekurangan dana, nggak punya uang juga. Saya hanya punya uang 50.000 ini. Ini pun rencananya saya mau beli rokok, tapi saya lebih baik nggak beli rokok untuk bantu-bantu sedikit beli obat ya. Mohon diterima nih Mbak, ada uang 50.000. Makasih ya Mas ya, Iya, makasih. sama-sama Mbak, sama-sama Mbak. Nggak nyangka gitu tuh. Sulit loh Mas, mau dapat uang segini itu sulit bagi saya itu. Iya, sudah Mbak, jangan nangis. Tolong jangan nangis, Ibu, biar nggak dengar Mbak nangis ya. Capek, aslinya capek. Ibu 4 tahun loh, hampir melewati 4 tahun ibu saya jagai. Iya, Tempat sudah tidur nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting Mbak ikhlas. Wajar lah kalau Mbak itu merasa capek, tapi capek pada diri sendiri gitu ya. Capek menjalani hidup. Sama Mbak, saya juga Pak. Ya sudah, salam sama Ibu. Saya permisi pamit pulang. Akan saya ada rezeki ke depannya. Saya mau datang lagi ke sini ya. Makasih ya Mas, makasih banyak Mas. Sama-sama Mbak. Ayo Mas Nani. Terima kasih Mbak ya.
Saya minta mic-nya dulu, Mbak. Lupa mic-nya. Ya. Ya sudah. Saya permisi pamit. Assalamualaikum. Terlena dunia, butakan hati, terlihat akhirat selalu terabai, padahal malaikat mau